Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Hai kalian orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kalian. Kekayaanmu sudah membusuk, dan pakaianmu sudah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kalian, dan akan makan dagingmu seperti api. Kalian telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena kalian telah menahan upah para buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan keluhan mereka yang menyabit panenmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kalian telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kalian telah memuaskan hati, sama seperti pada hari pembantaian. Kalian telah menghukum, bahkan membunuh orang jujur, dan ia tidak dapat melawan kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang punya kerajaan surga. Inilah jalan orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang bangga akan perkataannya sendiri. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Gembalanya ialah maut. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu mati, semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Sekalipun pada masa hidupnya ia menganggap dirinya berbahagia, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, 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 haleluya. Sambutlah sabda Tuhan, bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagai sabda Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Barang siapa memberi kalian minum air secangkir oleh karena kalian adalah pengikut Kristus, ia takkan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik bagimu
dengan tangan terkudung masuk dalam kehidupan daripada dengan kedua belah tangan masuk dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kaki menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, jungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak pernah padam. Sebab setiap orang akan digarami dengan api. Garam itu memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kalian akan mengasinkannya? Hendaklah kalian selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita mendengarkan terkhusus bacaan Injil, bagaimana Tuhan Yesus mengatakan mungkin keras bagi kita, mungkin tidak mengenakkan untuk kita dengar, tetapi hari ini Tuhan Yesus mau mengatakan sungguh-sungguh bagaimana hanya mereka yang sungguh-sungguh dikaruniai, mereka yang memiliki hati yang tulus, hati yang murni, hati yang suci, dan tak bercela yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Surga kita tahu adalah tempat para orang kudus, dan semua yang masuk di sana tidak boleh memiliki sedikit dosa pun. Manusia dalam perjalanannya di dunia ini, kita tahu manusia bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan dosa, dan untuk sampai kepada ketika manusia meninggal atau mati, untuk sampai kepada kehidupan kekal, manusia perlu ada yang namanya api pencucian. Di dalam iman Katolik kita mengenal itu. Tapi saudara-saudariku, apa hubungannya hari ini Tuhan Yesus mengatakan lebih baik bagimu masuk ke dalam kehidupan dengan tangan tergantung atau kaki buntung atau mata satu daripada kedua-duanya tapi masuk ke dalam neraka. Banyak hal-hal saudara-saudariku di dunia ini yang membuat kita tidak dapat berbuah, yang membuat kita terkadang itu terhambat untuk berbuat baik, untuk semakin hari semakin dapat merasakan cinta Tuhan itu sendiri. Contoh yang paling mudah adalah ketika kita melihat pohon buah atau pohon mangga yang lebat. Kalau lebat itu buahnya, kalau dahannya banyak, daunnya banyak, buahnya itu sedikit. Tetapi ketika pohon mangga itu mulai dipangkasi daunnya, ranting-rantingnya, maka pelan-pelan buahnya itu nanti ketika berbuah itu akan ngerumpel banyak seperti itu. Ada hal yang harus banyak hal yang harus ditinggalkan, banyak hal yang harus mungkin dipotong, menyakitkan. Tetapi itulah cara supaya manusia itu dapat berbuah. Tetapi itulah jalan supaya akhirnya manusia itu dapat mengerti. Yesus adalah Guru dan Tuhan. Setiap hari kita mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku, ya Tuhan aku mohon, ya Tuhan kuatkanlah aku. Tetapi seringkali kita tidak menyadari bahwa Yesus itu juga guru yang mendidik kita, yang mengajari kita, yang terkadang bagaimana seseorang itu mendidik, mungkin terkadang dengan keras, dengan lembut, dengan perkataan, terkadang dengan pandangan. Itulah Tuhan, saudara-saudariku, di mana Tuhan ingin kita semuanya selamat
tidak ada seorang pun di antara kita yang diinginkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, jalan yang sudah diberikan Tuhan dan kita, usaha kita di dunia ini sungguh-sungguh menjadi satu harmoni di mana pada akhirnya kerajaan surga itu adalah menjadi bagian dari kehidupan kita sendiri. Mari kita hening sejenak.